Pernah nggak lu ngerasa gaji baru masuk, tapi beberapa hari kemudian rasanya udah kayak cuma numpang lewat? Awal bulan saldo kelihatan aman, lu mulai agak lega, bisa makan lebih enak, bisa bayar tagihan, bisa sedikit menikmati hidup. Tapi begitu masuk tanggal belasan, suasana berubah. Lu mulai cek saldo lebih sering, mulai mikir ulang sebelum beli makan, dan pelan-pelan muncul pertanyaan yang sama setiap bulan. Ini uang gua kemana aja? Yang bikin bahaya bro, masalahnya sering bukan karena gaji lu terlalu kecil. Kadang masalahnya karena uang lu nggak pernah dikasih tugas yang jelas. Dia masuk ke rekening, lalu langsung diserbu kebutuhan, cicilan, nongkrong, jajan impulsif, promo, ongkir, langganan, dan gaya hidup yang kelihatannya kecil, tapi kalau dikumpulin bisa bikin dompet sesak napas. Di video ini, gue mau ngajak lu ngebedah satu jebakan finansial yang paling banyak dialami anak muda, pekerja baru, freelancer, bahkan pebisnis pemula. Siklus gaji habis sebelum akhir bulan. Dan gue mau lurusin dari awal, ini bukan cuma soal hidup hemat. Ini bukan soal lu harus menderita, berhenti nongkrong, atau makan seadanya seumur hidup. Ini soal membangun sistem. Karena kalau lu mau mulai bisnis, menjaga bisnis, atau suatu hari punya hidup yang lebih bebas secara finansial, fondasinya bukan langsung investasi besar atau buka usaha keren. Fondasinya adalah kemampuan mengendalikan arus uang kecil yang lu pegang hari ini. Bro, orang yang belum bisa ngatur gaji biasanya akan kesulitan mengatur omset. Kalau uang 5 juta aja hilang tanpa jejak, nanti ketika bisnis lu menghasilkan 50 juta pun, masalahnya bisa tetap sama. Kelihatan ramai, tapi kas kosong. Jadi sebelum bicara kaya, kita harus belajar dulu jadi pemimpin atas uang yang sudah masuk ke hidup kita. Sekarang, langkah pertama. Jangan buru-buru nyalahin nominal gaji. Banyak orang berpikir, nanti kalau gaji gua naik, masalah gua selesai. Padahal, kenyataannya, gaji naik seringkali cuma bikin gaya hidup ikut naik. Dulu cukup makan sederhana, sekarang merasa harus selalu makan enak. Dulu nongkrong seminggu sekali, sekarang hampir tiap malam. Dulu beli barang karena butuh, sekarang beli karena merasa pantas. Akhirnya penghasilan naik, tapi rasa aman gak ikut naik. Ini yang disebut lifestyle inflation. Uang lu bertambah, tapi standar hidup lu naik lebih cepat daripada kemampuan lu membangun aset. Gua kasih analogi sederhana. Bayangin uang lu kayak air di ember. Gaji lu adalah keran yang ngisi ember itu tiap bulan. Tapi kalau embernya bocor di banyak titik, lu bisa buka keran lebih besar pun airnya tetap nggak akan penuh. Masalah banyak orang bukan cuma kerannya kecil. Masalahnya embernya bocor. Dan kebocoran itu sering bukan pengeluaran besar. Justru yang paling sering menghajar adalah pengeluaran kecil yang lu anggap remeh. Kopi 25.000, ongkir 18.000, jajan sore 20.000, makanan online 60.000, langganan aplikasi 50.000, top up sedikit, check out barang diskon. Satu persatu kelihatan manusiawi, tapi kalau pola ini terjadi terus, akhir bulan lu baru sadar, uang lu bukan hilang, uang lu bocor pelan-pelan. Makanya, langkah pertama untuk keluar dari siklus gaji habis adalah memetakan kebocoran. Selama 7 hari saja, catat semua uang keluar. Bukan buat menghakimi diri sendiri, bukan buat bikin lu merasa bersalah, tapi buat bikin lu sadar. Catat semuanya, makan, parkir, ongkir, rokok, kopi, pulsa, langganan, transfer kecil, nongkrong, jajan, semua masuk. Karena bro, musuh yang gak kelihatan susah dikalahkan. Selama lu cuma bilang, gua boros, itu terlalu umum. Lu harus tahu borosnya di mana, kapan, dan kenapa. Ini penting, karena banyak pengeluaran bukan lahir dari kebutuhan, tapi dari emosi. Capek pulang kerja, beli makanan mahal. Stres, check out barang. Merasa tertinggal dari teman, ikut nongkrong. Lagi sedih, self-reward. Lagi senang, self-reward juga. Akhirnya semua kondisi hidup jadi alasan buat ngeluarin uang. Sebagai abang, gua ngomong pelan-pelan tapi tegas. Kalau setiap emosi harus dibayar pakai uang, maka rekening lu akan selalu jadi korban dari kondisi mental lu. Setelah lu catat, jangan langsung tanya apa yang harus gua hapus. Tanya dulu, pengeluaran mana yang benar-benar bikin hidup gua lebih baik. Karena tujuan kita bukan bikin hidup lu kering. Tujuan kita adalah membedakan mana pengeluaran yang memberi nilai dan mana pengeluaran yang cuma memberi rasa nyaman 5 menit lalu meninggalkan penyesalan. Makan enak sesekali boleh, tapi kalau makanan online jadi pelarian setiap kali lu malas mikir, itu kebocoran. Nongkrong boleh, relasi itu penting,
Tapi kalau setiap ajakan lu iyain karena takut dianggap gak asik, itu bukan relasi, itu biaya validasi. Langkah kedua, kasih tugas ke setiap rupiah sebelum dia kabur. Begitu gaji masuk, jangan biarkan semua uang duduk di satu rekening utama. Uang yang nganggur itu gampang digoda. Sekali buka aplikasi belanja, sekali lihat promo, sekali teman ngajak keluar, langsung bergerak. Lu harus bikin sistem pembagian sejak awal. Anggap gaji lu kayak tim kecil dalam bisnis. Setiap anggota tim harus punya tugas. Ada yang bertugas bayar kebutuhan hidup, ada yang menjaga masa depan, ada yang dipakai buat dana darurat, ada juga yang boleh dipakai untuk senang-senang. Masalahnya, kalau semua uang dicampur, otak lu akan merasa semua saldo itu bebas dipakai. Padahal, sebagian uang itu sebenarnya sudah punya tugas. Ini sama kayak pebisnis yang mencampur uang pribadi dan uang usaha. Dia merasa bisnisnya jalan, tapi nggak tahu mana modal, mana untung, mana biaya, mana uang pribadi. Akhirnya bisnis kelihatan ramai, tapi kasnya kosong. Hidup pribadi lu juga begitu. Kalau semua uang bercampur, lu merasa aman selama saldo masih ada. Tapi begitu akhir bulan datang, lu baru sadar, uang yang harusnya disimpan sudah ikut habis untuk hal-hal yang nggak penting. Jadi, mulai dari gajian berikutnya, pecah uang lo. Misalnya gaji lu 5 juta. Lu bisa mulai dengan pola sederhana. Sebagian untuk kebutuhan hidup, sebagian untuk dana darurat, sebagian untuk tabungan atau modal, sebagian untuk upgrade diri, dan sebagian kecil untuk hiburan. Kalau mau lebih konkret, misalnya 60% untuk kebutuhan, 10% dana darurat, 10% tabungan atau modal, 10% upgrade skill, dan 10% hiburan. Kalau kondisi lu belum memungkinkan, jangan maksa angka ideal. Mulai dari versi ringan. Misalnya 80% kebutuhan, 5% dana darurat, 5% tabungan, 5% pertumbuhan, 5% hiburan. Yang penting bukan sempurna. Yang penting sistemnya mulai hidup. Karena kesalahan banyak orang adalah menunggu punya uang besar baru mau disiplin. Mereka bilang, nanti kalau gaji gua 10 juta, baru gua serius nabung. Padahal kalau dari 4 juta lu nggak bisa mengatur 200 ribu, nanti dari 10 juta lu juga akan susah mengatur 2 juta. Uang besar tidak memperbaiki kebiasaan kecil. Uang besar cuma memperbesar kebiasaan kecil itu. Langkah ketiga, ubah urutan finansial lu. Kebanyakan orang pakai rumus lama. Gaji masuk, bayar kebutuhan, belanja, nongkrong, cicilan, lalu kalau ada sisa, baru menabung. Masalahnya bro, sisa itu sering cuma mitos. Kalau lu menunggu sisa, hidup akan selalu menemukan cara untuk menghabiskan uang lu duluan. Maka rumusnya harus dibalik. Begitu gaji masuk, bayar masa depan lu dulu. Sisihkan dulu untuk dana darurat, tabungan, modal kecil, atau skill. Baru sisanya lu atur untuk hidup bulan ini. Ini bukan karena lu sok kaya. Ini karena masa depan lu juga tagihan yang harus dibayar. Lu disiplin bayar kos, disiplin bayar internet, disiplin bayar cicilan, disiplin bayar langganan. Tapi kenapa lu nggak disiplin bayar diri lu sendiri? Diri lu di masa depan juga butuh dibayar. Kalau hari ini lu nggak menyisihkan uang buat dia, nanti dia yang akan menanggung kekacauan lo. Mulai kecil nggak masalah, 100 ribu boleh, 50 ribu boleh. Yang penting lu membangun identitas baru, gua adalah orang yang selalu menyisihkan uang sebelum menghabiskannya. Langkah keempat, hitung batas aman harian. Banyak orang tahu gajinya berapa, tapi nggak tahu batas belanja hariannya berapa. Ini kayak sopir tahu bensin penuh, tapi nggak tahu jarak yang harus ditempuh. Misalnya, setelah semua pos penting dipisahkan, lu punya 2.400.000 untuk kebutuhan fleksibel selama 30 hari. Berarti batas aman harian lu adalah Rp80.000. Ini bukan berarti lu harus menghabiskan Rp80.000 setiap hari. Ini angka kendali. Kalau hari ini lu keluar 120.000, lu tahu bahwa besok atau lusa perlu kompensasi 40.000. Bukan panik, tapi sadar. Tanpa angka harian, semua pengeluaran terasa kecil. Sampai akhirnya akumulasinya menghajar lu di akhir bulan. Disinilah banyak orang kalah. Mereka nggak kalah oleh satu keputusan besar. Mereka kalah oleh keputusan kecil yang tidak pernah dihitung.
Langkah kelima, bedakan pengeluaran bertahan hidup, bertumbuh, dan bocor. Pengeluaran bertahan hidup itu makan, tempat tinggal, transport, tagihan penting, kebutuhan dasar. Pengeluaran bertumbuh itu dana darurat, skill, alat kerja, modal usaha kecil, investasi yang lu pahami. Pengeluaran bocor adalah uang yang tidak membuat lu lebih sehat, lebih mampu, lebih produktif, atau lebih dekat ke tujuan. Yang menarik, kadang pengeluaran bocor lebih besar daripada pengeluaran bertumbuh. Ada orang merasa kelas online 150.000 itu mahal, tapi dalam seminggu bisa habis 300.000 untuk nongkrong yang bahkan gak dia ingat obrolannya apa. Ini bukan soal anti nongkrong, ini soal sadar mana yang hiburan, mana yang pelarian. Kalau lu mau mulai bisnis, sebagian uang harus berubah jadi bahan bakar bisnis, bukan semuanya habis jadi bukti bahwa lu cabai kerja. Lu harus mulai berpikir seperti pedagang. Pedagang yang cerdas nggak akan makan semua stok dagangannya sendiri hanya karena barangnya ada di depan mata. Dia tahu mana barang untuk dijual, mana keuntungan, mana modal yang harus diputar lagi. Lu juga harus begitu. Gaji lu bukan cuma untuk dikonsumsi, gaji lu harus jadi modal untuk membangun versi diri lu berikutnya. Sekarang kita masuk ke action plan yang bisa lu lakukan mulai bulan ini. Malam sebelum gajian, tulis pembagian uang lu. Jangan nunggu gaji masuk. Jangan nunggu habis belanja. Sebelum uang itu menyentuh rekening, lu sudah tahu arahnya kemana. Begitu gaji masuk, langsung pecah. Pakai rekening berbeda kalau bisa. Kalau belum bisa, pakai fitur kantong, amplop digital, e-wallet terpisah, atau catatan sederhana. Yang penting, secara visual, lu bisa lihat. Ini uang hidup, ini uang masa depan, ini uang belajar, ini uang hiburan. Lalu pasang aturan 24 jam untuk pembelian impulsif. Kalau lu ingin beli barang yang bukan kebutuhan pokok, jangan langsung check out. Tunggu 1 hari. Kalau besok lu masih merasa barang itu penting dan sesuai anggaran, silahkan pertimbangkan. Tapi seringnya, keinginan itu cuma emosi yang lewat sebentar. Banyak uang hilang bukan karena lu miskin perhitungan, tapi karena lu memberi keputusan finansial ke versi diri lu yang sedang lapar, lelah, iri, atau bosan. Berikutnya, bikin 2 hari tanpa bocor dalam seminggu. Di hari itu, lu tetap hidup normal, tetap makan, tetap kerja, tapi tidak mengeluarkan uang untuk hal non-wajib. Tidak check out, tidak jajan impulsif, tidak nongkrong mahal, tidak pesan makanan cuma karena malas mikir. Hari tanpa bocor ini melatih kendali, bukan cuma menahan uang, tapi melatih siapa yang memimpin, lu atau dorongan lu. Lalu audit langganan setiap bulan. Banyak orang kehilangan uang dari biaya kecil yang otomatis narik saldo. Streaming, cloud, membership, aplikasi premium, langganan yang jarang dipakai. Satu langganan 50.000 kelihatan kecil, tapi kalau ada 3, jadi 150.000 sebulan. Setahun jadi 1.800.000. Uang segitu bisa jadi modal jualan kecil, bayar kelas, beli alat kerja, ikut kelas jualan, atau bangun portofolio. Dengan cara ini, gaji lu tidak cuma habis untuk hidup hari ini. Sebagian dari gaji lu berubah jadi benih pendapatan masa depan. Tantangannya pasti ada. Akan ada ajakan mendadak, akan ada diskon besar, akan ada rasa capek, akan ada pikiran sekali-kali nggak apa-apa. Dan memang sekali-kali nggak apa-apa. Yang bahaya adalah kalau sekali-kali berubah jadi pola hidup. Jadi jangan cuma mengandalkan motivasi. Buat aturan yang gampang dipatuhi saat mental lu sedang lemah. Hapus kartu dari aplikasi belanja kalau lu sering impulsif. Matikan notifikasi promo. Jangan simpan semua uang di rekening yang terhubung dengan e-commerce. Kalau nongkrong, tentukan batas sebelum berangkat, bukan saat sudah duduk di tempat. Dan kalau lu gagal 1 hari, jangan jadikan itu alasan untuk merusak 1 bulan. Banyak orang salah sedikit langsung bilang, ya sudah terlanjur. Padahal 1 kebocoran masih bisa ditambal. Yang bahaya adalah mental terlanjur yang bikin lu menyerah total. Bro, tujuan dari semua ini bukan cuma punya saldo lebih banyak. Tujuannya adalah punya kendali. Karena ketika lu bisa mengendalikan uang, pikiran lu lebih tenang. Ketika pikiran lu lebih tenang, keputusan lu lebih jernih. Dan ketika keputusan lu lebih jernih, peluang bisnis lebih mudah lu baca. Orang yang hidupnya selalu dikejar akhir bulan akan sulit membangun masa depan.
Tapi orang yang mulai menguasai arus uangnya, pelan-pelan punya ruang untuk bertumbuh. Jadi ingat, inti besarnya, petakan kebocoran, pisahkan uang sejak awal, bayar masa depan duluan, hitung batas harian, tahan pembelian impulsif, audit pengeluaran kecil, dan sisihkan sebagian uang untuk pertumbuhan. Jangan tunggu kaya untuk punya sistem. Justru sistem itulah yang bikin lu siap menerima uang lebih besar. Karena pada akhirnya, yang bikin hidup lu berubah bukan cuma seberapa besar uang yang lu dapat, tapi seberapa tegas lu memimpin uang itu setelah dia masuk. Mulai bulan ini, pilih satu teknik yang paling gampang lu lakukan. Tulis di komentar, kebocoran terbesar lu selama ini ada di mana? Makanan online, nongkrong, cicilan, impulsif shopping, atau gaya hidup? Kita bangun komunitas yang bukan cuma pengen terlihat sukses, tapi benar-benar belajar menguasai uang, membangun bisnis, dan naik kelas dengan kepala dingin.